ourselves. Mari kita membuka bersama-sama dari 1 Samuel pasal yang ke-27. Let's open the Bible from 1 Samuel chapter 27. Kita akan membaca bergantian 1 Samuel pasal 27 ayat yang pertama sampai pasal yang ke-28 ayat yang kedua. We will read 1 Samuel chapter 27 while taking turns from verse 1 until chapter 28 verse 2. 1 Samuel pasal yang ke-27 sampai pasal yang ke-28 ayat yang kedua. 1 Samuel chapter 27 until chapter 28 verse 2. Kita akan membaca sekali saja dalam bahasa Indonesia, saudara yang berbahasa Inggris dan bahasa yang lain silahkan mengikuti di dalam Alkitab saudara. We will just read it once in Indonesian. If you have any other languages of your Bible, you can follow it in your own language. 1 Samuel 27 ayat yang pertama saya akan mulai. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. So David raised and he had 600 men were with him to Achish the son of Maacah, king of Gath. Daud dan semua orangnya menetap pada Akis di Gad, masing-masing dengan rumah tangganya. Daud dengan kedua orang istrinya, yakni Ahinoam, perempuan Israel, dan Abigail, bekas istri Nabal, perempuan Karmel. When he was told that David had fled to Gath, he no longer sought him. Berkatalah Daud kepada Akis, jika kiranya aku mendapat belas kasihanmu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di tanah datar, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hambamu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini? So that day Achish gave him Ziklag. Therefore Ziklag has belonged to the kings of Judah to this day. Dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin adalah 1 tahun 4 bulan. And David and his men went up and made war against the Geshurites, the Gizrites, and the Amalekites, and these and the host of the men of as far as Israel to the land of Egypt. Apabila Daud memusnahkan negeri itu, seorang pun tidak dibiarkannya hidup, baik laki-laki maupun perempuan. Ia merampas kambing domba, lembu, keledai, unta, dan pakaian. Kemudian pulanglah ia dan kembali kepada Akis. And Achish asked, "Where have you made a raid today?" David would say, "Against the Negeb of Judah, or against the Negeb of the Jerahmeelites, or against the Negeb of the Kenites." Daud tidak membiarkan hidup seorang pun, baik laki-laki maupun perempuan, untuk dibawa ke Gad, sebab pikirnya, jangan-jangan mereka mengabarkan tentang kami dengan berkata, beginilah dilakukan Daud. Itulah kebiasaannya selama ia tinggal di daerah orang Filistin. He has made himself understand to his people Israel. Therefore he shall always be in Israel. Pada waktu itu orang Filistin mengerahkan tentaranya untuk berperang melawan orang Israel. Lalu berkatalah Akis kepada Daud, ketahuilah baik-baik bahwa engkau beserta orang-orangmu harus maju berperang bersama-sama dengan aku dalam tentara. David said to Achish, "Very well, we shall know what your servant can do." And Achish said to David, "Very well, I will make you my bodyguard for you." Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Let us pray once again to ask for God's guidance. Bapa di surga, firman-Mu sudah kami baca dan kami sekarang sekali lagi memohon akan belas kasihan Tuhan. Our Father in heaven, we have read your word and we are now asking again for your mercy. Bagian-bagian yang kadang-kadang sulit untuk kami mengerti, tetapi kami percaya ini adalah bagian daripada firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. These words may be difficult for us to understand, but we believe that you have given to us these words. Pimpinlah hati dan pikiran kami untuk mengerti akan isi hati Tuhan. Guide our hearts and minds that we may understand the contents of your heart. Khususnya di dalam keadaan kami ibadah hari ini sebagai satu thanksgiving, pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Especially during our service today as a service of thanksgiving, may all glory and honor be to you alone. Tuhan berkati dan pimpin setiap kami. Lord, bless every one of us here. Berkati hamba-Mu yang berkhotbah dan
penterjemah boleh menerjemahkan dengan jelas dan Engkau yang urapi kami dengan firman-Mu. Bless and anoint your servant who will be preaching and his interpreter, that we may preach the word faithfully. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. In the name of our Lord Jesus Christ we pray and we give thanks. Amin. Amen. Saudara sekalian, kalau tadi saudara membaca, memperhatikan ayat-ayat ini 27 sampai pasal 28 ayat kedua, mungkin saudara mulai bertanya-tanya. Brothers and sisters, when you read this part of the Bible, 1 Samuel chapter 27 to 28 verse 2, you may have some questions. Ini adalah kebaktian Thanksgiving, tetapi apa hubungannya ayat-ayat yang tadi kita baca? This is a Thanksgiving service, but what is the relationship with this verse and being a Thanksgiving service? Apalagi kalau saudara memperhatikan tadi ayat teks kita yang kita baca itu, sebenarnya di dalam teks kita itu tidak ada pun satu ayat pun atau satu kata pun yang menyebut kata Tuhan atau Yahweh. Especially if you pay attention to the verses that we have just read, there's not a single word of Yahweh or the Lord. Dan tidak dikatakan dengan jelas apa yang Tuhan atau Yahweh sedang lakukan di dalam bagian ini. And it is not very clear what Yahweh is doing in this part of the Bible. Dan apa sebenarnya pandangan Yahweh tentang apa yang sedang dilakukan Daud di sini? And what is Yahweh's view on what David is doing here? Jadi ini adalah salah satu bagian yang sebenarnya agak sulit untuk kita mengerti. So this is a part of the Bible that may be quite difficult to understand. Tetapi dari pengalaman-pengalaman yang lalu, saya tidak berani langsung skip bagian yang sulit di dalam Alkitab. But from my past experiences, I do not dare to skip the difficult parts of the Bible. Karena dari pengalaman yang lalu, saya seringkali mendapati bahwa justru hal-hal yang sulit di dalam Alkitab itu sering mengajar sesuatu yang penting yang tidak pernah kita pikir sebelumnya. Because in fact, from my previous experiences, these difficult parts of the Bible always teaches us something that is very important that I will not think of otherwise. Jadi waktu saya kemudian membaca lagi, merenungkan dan menyelidiki bagian ini, So when I read and contemplate and analyze this part of the Bible, maka ada mulai terbuka akan apa yang sebenarnya Tuhan mau nyatakan di dalam bagian ini. the Lord opened up to me what He wants to say in this part of the Bible. Dan yang sesungguhnya sangat relevan sekali dengan konteks kita waktu kita mengadakan kebaktian Thanksgiving hari ini. And it is very relevant to our context today in our Thanksgiving service. Salah satunya adalah apa yang dikatakan Richard Pratt di dalam bukunya He Gave Us Stories. One of them is what Richard Pratt said in his book, He Tells Us Stories. Dia memberikan penjelasan tentang tema utama dari 1 Samuel dan 2 Samuel. He tells us an explanation of the main theme of 1 and 2 Samuel. Dia mengatakan seperti ini. He says this: Tema utama dari 1 dan 2 Samuel adalah seperti ini. the main theme of 1 and 2 Samuel is this. Meskipun banyak masalah yang ditimbulkan karena kegagalan Daud, Even though there are many problems or issues due to David's failures, dan keluarga Daud itu adalah penyebab utama pecahnya kerajaan Israel, and David's family is the main cause of the splitting of the nation of Israel, tetapi pengharapan Israel dan implikasinya adalah pengharapan kita juga but the hope of Israel, and therefore it implies our hope, tetap ada pada keturunan Daud, is still in the descendants of David. yaitu anak Daud yang akan bangkit dan menegakkan kerajaan Allah dalam kemuliaan. It is the son of David who will raise his kingdom in glory. Saudara sekalian, inilah yang ditekankan di dalam teks kita. Brothers and sisters, this is what is emphasized in this text. Kita akan melihat di sini nanti adalah kegagalan Daud di dalam teks ini. We will see David's failures in these texts. Tetapi kita melihat justru di dalam kegagalan Daud membawa kita berharap bukan kepada Daud atau siapapun di dalam dunia But ini. we see that David's failures bring us to rely not on David or any other man in this world, Tetapi hanya berharap kepada Tuhan yang adalah sumber segala sesuatu yang baik. but to only hope in the Lord who is the source of all good things. Bukankah itu inti daripada Thanksgiving di dalam hidup kita? Is that not the point of thanksgiving in our Bahwa lives? pengharapan dan pertolongan kita hanyalah berasal dari Tuhan pencipta langit dan bumi. That our hope and our help only comes from the Lord, the creator of heaven and earth. Seperti lagu choir tadi nyanyikan, berseru kepada Tuhan yang adalah pencipta langit dan bumi. Just like the song that choir has sung, to cry out to the Lord who is the creator of heaven and Dan earth. pengharapan dan pertolongan kita hanyalah berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita. And our hope and help is only in Jesus Christ who has died and has risen for us. Pengharapan dan pertolongan kita bukanlah berasal dari siapapun, tokoh apapun, sepenting apapun dia di dalam dunia ini. Our hope and help does not come from anyone in this world, no matter how important they are. Bukan dari bijaksana manusia, bukan dari kekuatan manusia, bukan dari pengorbanan dan pencapaian-pencapaian yang manusia kerjakan. Not from the wisdom of men, from the strength of men, from their sacrifices and their achievements. Pertolongan dan pengharapan kita hanyalah dari Tuhan
yang telah menciptakan langit dan bumi dan telah menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus. Our hope and help is in the Lord who has created heaven and earth and who has saved us in Jesus Christ. Itulah yang saya mau tekankan hari ini, inilah Thanksgiving kita. Kita mau memfokuskan kepada kebaikan, pertolongan, kebesaran Tuhan di tengah-tengah kelemahan dan ketidakberdayaan umatnya. This is what I want to emphasize in this Thanksgiving service, that the Lord's help, the Lord's strength in our weaknesses. Mari kita masuk ke dalam teks kita dengan lebih detail. Let's enter into our text in greater detail. Secara keseluruhan teks kita ini kita bisa melihat bahwa penulis dan dengan demikian sudut pandang Tuhan itu memberikan penilaian yang menarik terhadap Daud di sini. As a whole, we can see that the point of view of the writer and therefore the point of view of God gives a very interesting view here about this text. Penilaian yang menarik terhadap apa yang dilakukan Daud adalah seperti ini. And this interesting viewpoint of the Lord and of the writer is like this. Penulis itu dan Tuhan di sini pastinya berarti mengerti akan kesulitan dan pergumulan Daud, tetapi tidak membenarkan apa yang dia lakukan. The writer and therefore the Lord understands David's situation, but it does not make what he has done is right. Dengan kata lain, mereka empati, tetapi juga empati terhadap kesulitan pergumulan Daud, tetapi sebenarnya menyatakan Daud salah di dalam apa yang dia lakukan. In other words, they are empathetic towards what is happening to David, but he is proclaiming David as wrong. Ini istilah antara empati dengan simpati kadang-kadang agak bingung ya pengertiannya. And the difference between empathy and sympathy might be a little bit confusing. Tergantung definisinya bisa berbeda-beda. And it depends on the different definitions. Tapi saya mau tegaskan bedanya empati dengan simpati itu seperti ini. But the difference between empathy and sympathy is like this. Empati adalah kita menempatkan diri kita in the person's shoes. Empathy is us placing ourselves in another person's shoe. Empati adalah kita mengerti kesulitan, pergumulan, emosi, pemikiran orang itu. Empathy is to understand the difficulties of their emotions, of their thoughts of another person. Tetapi simpati adalah kita bukan hanya mengerti, tetapi kemudian kita menjadi seperti orang itu. But it is not just empathy is not just understanding, but it is to kind of be that person. Jadi kalau simpati adalah kalau kita dengar orang bicara kepada kita dan dia sedang marah. So sympathy is when someone is talking to us and that person is angry. Dan waktu kita dengar dia marah, And when we listen to this person being angry, maka kita ikut marah juga. then we ourselves get angry as well. Nah itu simpati. That is sympathy. Kita menjadi seperti dia. We become like that person. Tetapi kalau empati adalah beda. But empathy is different. Waktu kita mendengar orang marah menyatakan kekesalannya, When we listen to someone who is angry and they're expressing their anger, kita mengerti kenapa dia marah. we understand why they are angry. Kita bisa mengerti perasaan dan pemikirannya. We can understand their feelings and their thoughts. Tetapi tetap ada jarak. Kita tidak menjadi marah juga. But there's a distance. We do not become angry Kita ourselves. bisa menilai kemarahannya itu benar atau tidak. We can judge whether their anger is right or wrong. Kalau simpati tidak lagi kita bisa mengerti benar atau salah. If sympathy, we are not able to understand right from wrong. Kita menjadi seperti dia. We become like the person. Nah, saudara sekalian, di sini adalah penulis, saya memakai pengertian kalau definisi saudara berbeda ya tidak apa-apa, tapi yang paling penting adalah saudara mengerti apa yang saya maksud di sini. And if your definitions of empathy and sympathy is different, that's okay, as long as you understand what I'm trying to say here. Di sini saya mau katakan bahwa penulis dan Tuhan di sini empati, mengerti akan kesulitan pergumulan Daud, tetapi tetap ada jarak dan melihat Daud salah di dalam apa yang dia lakukan. What I'm saying is that the Lord and the writer understands David's situation, but there's still a distance in saying that David is wrong. Di sini kita boleh melihat empatinya di dalam hal apa? What can we see the empathy in? Di sini kita boleh melihat penulis itu mengerti apa yang ada dalam hati Daud. In here we can see that the writer understands what is in David's heart. Dia mengerti kesulitan dan pergumulan dari Daud. He understands David's struggles and difficulties. Di sini kita boleh melihat bahwa meskipun Tuhan telah menolong Daud berkali-kali, In here, even though the Lord has helped David time and time again, tetapi kita tahu bahwa Saul terus tidak berhenti mengejar Daud. we know that Saul chased David endlessly. Dan Daud senantiasa seperti telur di ujung tanduk. And David was like as if he was skating on thin ice. 9 pasal yang sudah lewat itu sebenarnya sangat-sangat menegangkan. The 9 chapters that we have just read is very intense. Di mana Daud diburu, dikejar, dan dikhianati terus-menerus. How David was chased, he was hunted down, and he was betrayed. Dan dia hampir sudah sedikit lagi akan mati. And he was almost very close to death. Hanya satu langkah saja jaraknya antara aku dengan maut, Daud katakan. David said that it is only one step for me until death. Dia berkali-kali lolos dari lubang jarum. He escaped from the eye of the needle many times. Ini semua 9 pasal yang sangat-sangat menarik. These are very interesting 9 chapters. Menarik untuk dibuat
dibuat film. It's interesting to be made into a movie. Menarik kalau kita baca. It's interesting for us to read. Tetapi kalau itu terjadi di dalam hidup real, hidup manusia, But if that actually happens in our real lives, maka akan menjadi kesulitan yang luar biasa. then it will become an extraordinary difficulty. Terus-menerus ada di ujung tanduk, terus-menerus di dalam ketegangan, terus-menerus hampir mati. Over and over again, being skating on thin ice, being very close to death. Maka kalau kita mengalami itu, kita bisa mengalami PTSD, And if we experience all this, we may get PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder. post-traumatic stress disorder. Nah, penulis rasanya waktu menulis ini, kita boleh menangkap penulis itu mengerti kesulitan dan pergumulan Daud. When we read what the writer has written, we can sense that he understands what David was feeling. Mereka penulis empati terhadap apa yang digumuli oleh Daud. The writer was empathetic towards David's struggles. Tetapi sisi yang lain, penulis dan teks kita tidak membenarkan apa yang dilakukan Daud. But on the other hand, the text does not make what David has done right. Khususnya ayat 1a itu adalah satu kalimat yang sangat mengejutkan. Especially the first part of verse 1 of chapter 27 is something that is very shocking. Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Then David said in his heart, "Now I shall perish one day by the hand of Saul." Ini adalah kalimat yang mengagetkan kalau kita melihat bagaimana pertolongan dan demi pertolongan Tuhan sudah dinyatakan di dalam hidup Daud. This is shocking as how we see God has revealed his help time and time again in David's life. Dan Tuhan sudah berjanji berkali-kali ditegaskan oleh Yonatan, oleh Abigail, bahkan oleh Saul sendiri bahwa kerajaan ini akan diberikan kepada Daud. And the Lord has emphasized time and time again through Jonathan to Abigail and even through Saul that the kingdom will be given to him. Tetapi di dalam segala keadaan yang kepastian yang Tuhan sudah berikan kepada dia, Daud pada bagian ini akhirnya tetap berpikir, satu hari aku akan mati. But oleh even tangan Saul. upon the certainties that God has given to him, he still thinks that I shall perish one day by the hand of Saul. Saudara sekalian, inilah menjadi starting point yang salah dari Daud. And brothers and sisters, this is the false starting point of David. Inilah yang membuat Daud kemudian dia bersandar kepada orang Filistin, Raja Akis ini yang adalah sebenarnya musuh daripada Israel. This is what made David rely on his enemy, King Achish. Ini adalah starting point yang salah karena Daud mulai tidak percaya kepada janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan berkali-kali kepada dia. This is a wrong starting point for David to not believe in the promises that God has given to him over and over again. Meskipun penulis mengerti kesulitan dan pergumulan Daud, tetapi tetap menyatakan ini adalah starting point yang salah sehingga mengakibatkan langkah-langkah yang salah daripada Daud. So even though the writer understood David's difficulties, he started wrongly, and so the next step that he will take will also be wrong. Yaitu khususnya ketika kemudian dia melakukan pembunuhan yang berlebihan laki-laki dan perempuan dan kemudian lebih parah lagi adalah hampir membuat Daud harus berperang dengan Israel. And we can see this especially when he killed excessively men and women, and even in the end he almost faced against his own people. Saudara sekalian, ini adalah bahaya yang dihadapi oleh Daud. Brothers and sisters, this is the danger that David faced. Ketika dia tidak lagi bersandar kepada Tuhan dan janjinya, tapi mulai mencari sandaran kepada Raja Akis, orang Filistin itu. When he no longer depended and relied on God, and he depended on another person, on the king Achish. Tapi sebenarnya ini juga adalah bahaya dan pergumulan dari setiap kita. But this is also the danger that all of us face. Bahwa dalam segala hal yang kita lakukan, khususnya di dalam kesulitan dan tantangan, dan juga di dalam segala keberhasilan kita, That in all the things that we face, in our struggles and difficulties, but also in our successes, apakah kita sesungguhnya bersandar dan bergantung hanya kepada Tuhan? do we rely and depend only on God? Atau sesungguhnya kita lebih percaya kepada strategi, kepada kemampuan kita, kepada usaha, kepada bijaksana dari hidup kita? Or do we believe more of our strategies, of what we are able to do, of our own wisdom? Saudara sekalian, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menguji apakah apa yang kita lakukan, yang kita hidupi itu adalah buah dari bergantung kepada Tuhan atau sebenarnya buah daripada bergantung kepada kekuatan, bijaksana, usaha dan perjuangan kita. Brothers and sisters, how are we able to differentiate that the fruits of our work is born out of our reliance on God or our reliance on ourselves? Bagaimana kita boleh mengujinya? How can we test it? Saudara sekalian, berdasarkan konteks kita ayat ini memberikan jawaban yang menarik. And based on the context of this chapter, it gives us a very interesting answer.
Yaitu jawabannya adalah bagaimana kita menguji apakah kita sesungguhnya bergantung kepada Tuhan atau sesungguhnya kita sebenarnya bergantung kepada diri kita atau kepada manusia siapapun. So how do we test that whether we truly rely on God or we rely on ourselves or any other human being? Yaitu jawaban dalam bagian ini adalah dengan memperhatikan apa yang kita katakan kepada diri kita sendiri. And the answer is we have to pay attention to how we speak to ourselves. Ini hal yang menarik saudara sekalian. And this is very interesting, brothers and Ayat sisters. yang pertama, ayat pasal 27 ini, Daud berpikir di dalam hatinya. The beginning of chapter 27 started with David said in his heart. Ya, di dalam ESV mengatakan David said in his heart atau David said to his heart juga boleh dimengerti gitu. Daud berkata kepada hatinya sendiri. So David said in his heart, or we can also understand it as David saying to his heart. Dan dia berkata, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. And he said, now I shall perish one day by the hand of Saul. Saudara sekalian, inilah yang Daud katakan kepada dirinya sendiri. Brothers and sisters, this is what David is saying to himself. Inilah yang Daud katakan ke dalam hatinya sendiri dan ini membentuk seluruh hidupnya dan membentuk seluruh apa yang dia kerjakan kemudian. This is what David was saying to himself, and it shaped his path and shaped his future. Tadi sudah kita katakan kalimat ini bertentangan dengan seluruh janji Tuhan yang sudah dinyatakan berkali-kali dengan segala macam cara. We have seen that these words go against what God has promised to him over and over again in many ways. Tetapi di dalam kesulitan di sini Daud kemudian mulai berbicara ke dalam hatinya sendiri pembicaraan, perkataan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman dan janji Tuhan. And in all of these, David said to his heart words that are against the word of the Lord. Daud sedang berbicara kepada dirinya sendiri dan apa yang dia katakan kepada dirinya sendiri itu menentukan tindakan yang dia lakukan. David was speaking to himself in his heart, and that determined his steps forward. Atau untuk lebih lengkapnya, apa yang terus-menerus kita katakan kepada diri kita itu akan membentuk hati kita. Or in other words, what we say to ourselves will shape our hearts. Dan apa yang membentuk hati kita itu akan keluar dari apa yang kita lakukan. And how our hearts are shaped will be reflected by the things that we do. Jadi di sini poin yang pertama kita renungkan bersama-sama. So the first point that we ought to reflect together. Betapa pentingnya untuk berbicara kebenaran ke dalam jiwa kita sendiri. How important it is to speak the truths to our own soul. Khususnya kebenaran tentang kecukupan Allah. Especially the promises of how God is enough. Di dalam Alkitab sebenarnya self talk atau soul talk, berbicara kepada diri sendiri atau berbicara kepada jiwa kita, hati kita yang paling dalam, itu sebenarnya banyak sekali Alkitab berbicara tentang hal itu. In the Bible, it has been mentioned many times about self-talk or soul talk, to talk to yourself. Ini saya mengutip satu bagian yang secara negatif. I will quote a part from the Bible in a negative sense. Lukas pasal ke-12 berbicara tentang orang kaya yang bodoh. Luke chapter 12 speaks about a foolish rich man. Ya telah dia mengumpulkan segala sesuatu bagi dirinya sendiri. He has gathered all things for himself. Dan dia kemudian selesai mempersiapkan gudang dan mengumpulkan segala hasil panennya dengan begitu banyak dan begitu beres, begitu rapi dan begitu baik. And he has kept all of the things of his fields in a storage house, and everything was good. Dan kemudian ayat 19 mengatakan demikian. And in verse 19 it says, Sesudah itu aku orang kaya yang bodoh ini berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. and this rich fool said to himself, and I will say to my soul, soul, you have ample goods laid up for many years. Relax, eat, drink, be merry. Tetapi firman Allah datang kepadanya. But God said to him, Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? But God said to him, fool, this night your soul is required of you, and the things that you have prepared, whose will they be? Berbicara kepada diri kita sendiri, berbicara ke dalam hati jiwa kita sendiri, itu sangat-sangat penting. Talking to ourselves, talking to our soul is very important. Apa yang kita katakan kepada jiwa kita yang paling dalam? What do we say to the deepest part of our soul? Apa itu menunjukkan apa yang sesungguh-sungguhnya kita percaya di dalam hidup kita. It reflects what we truly believe deep down in our hearts. Alkitab pemazmur mengajar kepada kita akan bagaimana kita juga boleh berbicara kepada jiwa kita sendiri. The psalmists have taught us how we ought to speak to ourselves. Mazmur pasal yang ke-42 berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, mengapa engkau gelisah dalam diriku, berharaplah pada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku.
Psalm 42 says, "Why are you cast down, O my soul, and why are you in turmoil within me? Hope in God, for I shall again praise him, my salvation and my God." Pemazmur mengajar kita juga boleh berbicara kepada jiwa kita, kepada hati kita. The psalmist also teaches us to speak to ourselves, to speak to our soul. Ketika jiwa kita lesu dan tertekan, pemazmur berkata kepada jiwanya, "Mengapa hai engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah dalam diriku?" When our soul is weary and tired, we speak to our own souls. "Why are you cast down, O my soul, and why are you in turmoil within me?" Berharaplah pada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Hope in God, for I shall again praise him, my salvation and my God. Saudara sekalian, apa yang kita katakan ke dalam hati kita di dalam seluruh hidup kita? Brothers and sisters, what we say to ourselves throughout our whole lives. Apa yang kita katakan kepada diri kita waktu kita mendapatkan gedung sebelah? What do we say to ourselves when we have acquired the building next door? Apakah kita sungguh-sungguh sedalam jiwa kita berkata ke dalam jiwa kita, Tuhan itu baik. Tuhan itu sungguh-sungguh semua yang aku terima ini adalah betul-betul adalah karena anugerah Tuhan semata-mata. Do we say deep down to our souls that God is good, that truly this is only by God's grace alone? Atau di dalam jiwa kita terselip ada kebanggaan, kehebatan karena perjuanganku, karena pengorbananku, karena usahaku, karena kepintaranku, maka aku boleh mendapatkan tempat sebelah. Or does our soul say that it is because of my pride, my efforts, my intelligence that we are able to get the building next door? Atau kita sedalam-dalam hati kita berkata kepada jiwa kita di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh itu semua semata-mata karena anugerah Tuhan. Or do we deep in our soul say to the Lord that this is only truly by grace alone? Apa yang kita katakan ke dalam jiwa kita itu sangat-sangat penting. What we say to our souls is very important. Itu menunjukkan apakah kita sesungguhnya bersandar kepada Tuhan atau kita sebenarnya bersandar kepada diri, kepada orang, kepada kemampuan dan pengorbanan manusia. This shows whether we truly rely on God or we rely on man's power, sacrifice, and efforts. Saudara sekalian, selain bersandar kepada Tuhan, yang kedua kita juga boleh tentu perlu bijaksana Tuhan di dalam segala keputusan yang kita ambil. Brothers and sisters, besides relying on God, we also surely need His wisdom in the decisions that we make. Dan kita melihat di sini apa yang dilakukan Daud mengingatkan kita apa yang dikatakan di dalam Amsal pasal yang ke-14. And we see that what was done by David reminds us of Proverbs chapter 14. Di Amsal pasal 14 ayat 12 mengatakan demikian. Proverbs chapter 14 verse 12 says this. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. There is a way that seems right to a man, but its end is the way to death. Sedikit beda, Indonesia mengatakan ada jalan yang disangka lurus. Inggrisnya mengatakan there is a way that seems right. Kelihatannya benar, ya, kelihatannya benar, lurus benar, ya mirip ya. Tetapi ini kita boleh mengerti. Ada jalan yang disangka orang itu benar dan dia berjalan di dalamnya. So in the Indonesian language, the word is a bit different. So in Indonesian is there's a way that seems straight or right in the English word to a man. Dan tetapi ujungnya menuju maut. But its end is the way to death. Saudara sekalian, jelas apa yang dilakukan Daud di sini. Daud berpikir apa yang dijalankan ini adalah lurus atau benar. And brothers and sisters, it is clear that what David thought he was doing was straight or right. Daud, kita mengerti konteksnya, terus dia di dalam keadaan yang terjepit. And in this context, we understand that he is cornered. Dan Daud terus-menerus dikejar oleh Saul dan bahkan dia dikhianati oleh teman sebangsanya. And he was repeatedly chased by Saul and he was betrayed by his own nation. Dan kalau sudah baca tadi kita juga mengetahui Daud diikuti oleh 600 orang tentaranya. And if you read this part, then we also know that David was followed by 600 of his soldiers. Dan bukan hanya 600 tentaranya, 600 tentara itu bawa keluarganya juga masing-masing. And not only these 600 soldiers, but these soldiers also brought their families along with Sudah them. memperhitungkan ada istri dan kemudian ada 2 anak, sudah bisa bayangkan berapa susahnya Daud memimpin akan lebih dari 1000 orang ini. As we count that if every single one of them had a wife and 2 children, it will be very difficult for David to control all of them. Bagaimana makannya mereka sehari-hari? How are they able to eat daily? Bagaimana semua logistik kebutuhan mereka yang harus mereka lakukan? How are they able to manage all the logistics, all that they have to do? Maka Daud berpikir, maka jalan yang terbaik adalah saya harus mencari ke daerah orang Filistin. And so David thought that the best way for me is to go to the Philistines. Dan
apalagi dia kemudian katakan kepada Akis bahwa berikan aku satu daerah Ziklag, dan aku bisa menetap dengan lebih dari 1,000 orangku bersama-sama di situ. Especially when he said to King Achish to give me a land in Ziklag that all of his men can stay there. Dan hal yang menarik di sini adalah And what is interesting here is bahwa seluruh rencana pikiran Daud ketika dia ke sana boleh memberi makan kepada orang-orangnya dan aman daripada kejaran Daud, semuanya berjalan sesuai apa yang dia pikir. that all of David's plans to find security for him and his people succeeded. Kemungkinan besar ini adalah untuk pertama kalinya kemudian Daud dengan orang-orangnya tidur nyenyak pada malam hari itu. Most probably, that very night is the first time that they are able to sleep well. Setelah sekian lama terus dikejar-kejar oleh Saul. After being chased for so long, Dan akhirnya mereka sampai di tempat yang aman dan enak, dan dikatakan Alkitab bahwa Saul kemudian tidak lagi mengejar mereka. and they finally arrived to a place that is safe and secure, and in the Bible it says that Saul no longer chased them. Ini adalah jalan yang kelihatan lurus dan baik. This is the way that seems straight, that seems right. Lebih lagi kalau sudah membaca, konteksnya adalah mengerti situasinya adalah Ziklag. Ketika dia di Ziklag, dia kemudian Daud dan orang-orangnya bisa menyerang musuh-musuh Israel. And in Ziklag, David was able to, and his men is able to attack the enemies of Israel. Ayat yang ke-8, Daud dan orang-orangnya bergerak maju menyerbu orang Gezur, orang Girzi, orang Amalek, dan seterusnya. And in verse 8, we can see that David and his men went up and made raids against the Geshurites, the Gizrites, and the Amalekites. Dan ini adalah sebenarnya musuh-musuh Israel. And these are the enemies of Israel. Dia berada di daerah Filistin, tetapi dia bisa melawan juga musuh Israel, dan kemungkinan juga memang musuh orang Filistin juga. He was in the land of the Philistines, and he was also able to fight the enemies of Israel, who might also be the enemy of the Philistines. Tetapi kemudian dia bertindak seolah-olah menyerang orang-orang Israel ketika dia ditanya oleh Raja Akis. But when he was questioned by King Achish, he acted as if he attacked his own people. Ayat 10, jika Akis bertanya, di manakah kamu menyerbu pada hari ini? Maka Daud jawab, di tanah Negeb Yehuda, di tanah Negeb orang Yermael, dan tanah Negeb orang Keni. Itu adalah banyak itu daerah orang Israel. As in verse 10, when Achish asked, "Where have you made a raid today?" David would say, "Against the Negeb of Judah, or against the Negeb of Jerahmeelites." And these are the people of Israel. Dan dikatakan di sini Daud tidak membiarkan seorang pun hidup. 2 kali dikatakan di dalam ayat yang ke-9 dan juga ayat yang ke-11. And in verse 9 and verse 11, it was said twice that David would leave neither man nor woman alive, Supaya dia tidak ketahuan strategi yang dia sedang lakukan. so that his strategy would not be found out. Dan betul-betul Akis tidak tahu, dan dia mendapatkan keberhasilan, dan kelihatan semuanya lancar, kelihatan semua dia ada di jalan yang benar. And Achish really did not know, and he was succeeding, and he thought that he was truly on the right path Sampai di dalam pasal yang ke-28. until chapter 28. Disinilah menjadi ketegangan yang sebenarnya tidak diselesaikan di dalam bagian ini. This is a very tense situation that has not been finished in today's text. Ayat 28, pada waktu itu orang Filistin mengerahkan tentaranya untuk berperang melawan orang Israel. And in chapter 28 verse 1, in those days the Philistines gathered their forces for war to fight against Israel. Lalu Akis berkata kepada Daud, ketahuilah baik-baik bahwa engkau beserta orang-orangmu harus maju berperang bersama-sama dengan aku dalam tentara. And Achish said to David, "Understand that you and your men are to go out with me in the army." Di dalam pasal ini kemudian Akis memaksa Daud, mendorong Daud, saking percayanya, sekarang engkau bersama-sama dengan aku, dengan orang Filistin, sekarang kita berperang melawan Israel. And in this chapter, Achish was so confident in David that he brought David out to go to war against Israel. Di sini ada Daud di dalam keadaan yang sangat-sangat berbahaya. And David was in a very dangerous situation. Apakah dia akan berperang bersama dengan Akis melawan Israel, bangsanya sendiri, dan akan membunuh mereka? Will he walk and go to war against his own people with Achish and kill his own men? Atau sekarang strateginya, caranya akan terbongkar oleh Akis dan dia pasti akan dibunuh oleh Akis? Or will his strategy be exposed and he will surely be killed by Achish? Ini adalah posisi yang sangat berbahaya. This is a very dangerous Ini situation. adalah jalan yang kelihatannya lurus, kelihatannya benar, tetapi ujungnya membawa maut. This is the way that seems right, but its end is the way to death. Kita tidak di bagian ini tidak ceritanya dipotong. And during this text, the story stops there. Apa yang akan terjadi? Apakah Daud kemudian akan berperang bersama Akis melawan Israel? What will happen? Will David go against Israel together with Achish? Atau dia menolak melawan bangsanya sendiri dan dia akan dibunuh oleh Akis? Or will he reject going against his own people and be killed by Achish? Maka saudara nanti pulang boleh ngintip, boleh baca pasal 29. So you can go home, take a sneak peek, and read chapter 29. Maka kita akan melihat singkat sedikit saja bahwa
Daud akan terlepas dari kesulitan ini semata-mata karena belas kasihan Tuhan. And just a sneak peek, David will be released from the situation truly by God's grace alone. Daud sebenarnya ada di dalam karena strateginya, karena pikirannya sendiri, karena bergantung kepada hikmatnya sendiri. Dia ada di dalam posisi yang sangat-sangat berbahaya. And because David relied on himself, on his own wisdom, on his own intelligence, on his own strength, he leads himself to this difficult situation. Cerita ini bagian yang kedua ini tentu mengingatkan kita dari satu ayat dari Amsal pasal 3 yang sangat terkenal itu. The second point reminds us of a book in Proverbs in chapter 3 that is very famous. Ayat yang kelima dan 6 berkata demikian. Verse 5 and 6 says this. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge him and he will make straight your paths. Perhatikan di sini firman Tuhan tidak mengatakan bahwa supaya kita tidak menggunakan pemikiran atau understanding kita. Pay attention here that the Bible does not say to us, do not use your own understanding. Tetapi di sini mengatakan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. But it used, do not lean on your own understanding. Di sini mau menegaskan bahwa biarlah engkau hanya bersandar kepada Tuhan, tetapi jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. It wants to emphasize that to only lean and trust in the Lord and not on your own understanding. Engkau harus bersandar kepada Tuhan, tetapi engkau harus menggunakan pengertianmu. You have to lean and trust in the Lord, but you must use your understanding. Jangan terbalik, engkau bersandar kepada pengertianmu dan menggunakan Tuhan untuk memberkati engkau sesuai dengan pengertianmu sendiri. Don't make it the other way around, that you lean on your own understanding and you use the Lord for your own gain. You lean on God and use your understanding. Do not lean on your understanding and use God for your own benefit. Di sinilah kita boleh mengerti. Di sini pengajaran yang sangat penting. Daud di sini berpikir dan bersandar kepada dirinya sendiri dan dia hampir saja masuk ke dalam kebahayaan yang sangat besar. This is a very important teaching. David leaned on his own understanding and he led himself to a very, very difficult situation. Saudara sekalian, kita boleh melihat di sini kita harus memakai pemikiran, hikmat dan kemampuan segala hal yang Tuhan berikan kepada kita. Brothers and sisters, we must use our understanding, our wisdom, all these things that God has given to us. Tetapi ultimately hati kita yang paling dalam menyadari bahwa semua itu boleh terjadi, boleh berhasil di dalam hidup kita semata-mata karena bersandar kepada Tuhan, semata-mata karena belas kasihan dan anugerahnya dalam hidup kita. But ultimately to realize that it is only by grace, by God's grace alone, that we are able to have all of this and do all of these things in our lives. Inilah poin yang ketiga kita boleh melihat di sini. This is the third point that we can pay attention to Kalau today. kita boleh berhasil di dalam kehidupan kita di dalam mengikut Tuhan, If we can be successful in our lives and when we follow God, maka semua itu hanyalah karena anugerah Tuhan. then all of this is because of God's grace alone. Melihat ini semua apa yang terjadi kepada Daud, mungkin kita mulai kecewa dan marah kepada Daud. Looking at what David has done, we may start to be disappointed or angry at David. Khususnya di dalam bagian ini kita melihat meskipun mengerti, empati terhadap pergumulan Daud, tetapi jelas sekali Daud ada di dalam posisi yang salah. Especially understanding David's difficult situation, we can see that he is in the wrong position. Mungkin waktu kita membaca pasal 27 ini kita mulai kecewa dan marah kepada Daud. When we read chapter 27, we can be disappointed or angry at David. Selama ini kita sangat mengagumi Daud dan sangat menghormati akan Daud. All these times we may admire and respect David. Tetapi melihat apa yang dia lakukan di sini dengan taktik yang licik, bahkan membunuh akan perempuan-perempuan, maka kita mungkin mulai marah dan kecewa kepada Daud. But seeing what David has done here and his cunning strategy, even killing women, we may start to be disappointed and angry at him. Dia berpikir bersandar dari hati yang mulai tidak percaya, dia mulai melakukan segala sesuatu berdasarkan pikiran dan bergantung kepada strateginya sendiri. He leaned on a heart of unbelief and he leaned on his own strategies. Bahkan mungkin kita mulai marah juga kepada Yahweh Tuhan yang telah menolak Saul tetapi memilih Daud. And we can even be angry at Yahweh who rejected Saul and chose David. Kita bisa mengerti bagaimana kenapa Tuhan menolak Saul yang sama sekali tidak menghormati Tuhan. We can understand why God rejected Saul, as Saul really did not honor the Lord. Tapi waktu kita membaca bagian ini kita pun melihat bahwa Daud pun juga begitu banyak kesalahan. But when you read this chapter, we also see that David has made many mistakes. Saudara sekalian,
kalau kita begitu mengagumi dan berharap kepada Daud, maka sesungguhnya kita mungkin bisa marah dan kecewa kepada Daud. Brothers and sisters, if we put our hope and trust in David, we may be angry and disappointed in him. Di dalam Q&A yang dilakukan hari Senin, itu 2 minggu sekali, ada seorang yang bertanya, apakah kita harus belajar menjadi seperti Daud atau seperti Ayub? And in the Q&A session that is held every fortnight in Monday, there was someone who asked, should we be more like David or more like Job? Saya katakan kita bisa belajar dari semua hamba-hamba Tuhan ini. And I answered, we can learn from all of these servants of the Lord. Bukan hanya Daud, bukan hanya Ayub, kita belajar dari Yeremia, kita belajar dari Abraham dan dari hamba-hamba Tuhan yang juga sudah mati dan yang masih hidup. Not only we can learn from David and Job, we can learn from Jeremiah, from Abraham, and all of the servants of God who are dead and alive. Tetapi ultimately kita biarlah mencontoh, meneladani Kristus yang tidak bersalah itu. But ultimately, may we let Christ be our ultimate example who Kita is tidak without boleh flaws. menempatkan siapapun, tokoh apapun, sehebat apapun itu di tempat yang lebih tinggi atau bahkan sama dengan Tuhan. We cannot place anyone, no matter how great they are, in a position that is greater or even equal to God. Saya percaya di dalam bagian ini juga bagian ini mau mengajar kita sesuatu kebenaran yang sangat penting. And I believe that this part of the Bible wants to teach us an important truth. Bahwa kita tidak boleh menjadikan manusia sebagai pengharapan kita yang ultimate, seberapa hebatnya orang itu. That we cannot make any human being our ultimate hope, no matter how great they are. Di sini kita diajarkan bukan saja kita jangan bersandar kepada pengertian diri kita sendiri, Here we are taught not only to lean on our own understanding, tetapi kita tidak boleh bersandar dan bergantung kepada siapapun kecuali kepada Tuhan. but we cannot lean on anyone besides God. Karena ultimately orang-orang itu akan mengecewakan kita. Because ultimately these people will disappoint us. Bukankah kalimat yang sangat sering kita mendengar? Kalau ada saudara-saudara di sini yang juga baru mengikuti kebaktian di sini. Aren't these words we often hear, even you who are new to the service? Ada banyak orang-orang yang tidak mau lagi ke gereja, meninggalkan Tuhan karena kecewa kepada orang Kristen. There are many people who refuses to go to church or who doesn't want to go to church anymore because they are disappointed in Christians. Karena kecewa kepada pengurus atau majelis daripada gereja. They are disappointed in the deacons or the committee members of the church. Karena kecewa kepada pendeta yang berkhotbah begitu baik tetapi kemudian ketahuan ada hal-hal yang tidak beres pada dirinya. That they are disappointed in pastors who preach as well, but there is something wrong in their lives. Saudara sekalian, teks kita di sini mengajarkan satu hal yang penting. Brothers and sisters, our text here teaches us something very important. Bahwa kerajaan Allah itu bukan hanya anggota-anggotanya saja yang lemah, That in the kingdom of God, not only are the inhabitants weak, tetapi tokoh-tokoh yang paling penting dari kerajaan itu sendiri adalah hanya orang-orang berdosa yang diselamatkan oleh anugerah saja. but even the most important characters in the kingdom of God are sinners saved by grace alone. Only a sinner saved by grace. To God be the glory, because we are only a sinner saved by grace. Saudara sekalian, Carl Goodbroad mengatakan satu kalimat. Brothers and sisters, Carl Goodbroad said a sentence. The text will not allow us to view Saul with only contempt and save nothing but admiration for David. The text resists every attempt to make David the mirror of all virtue. Teks ini melarang kita, tidak membiarkan kita melihat Saul dengan semua hal yang negatif tentang Saul. So the text will not allow us to view Saul with only contempt. Dan teks ini tidak mengizinkan kita hanya mengagumi akan Daud saja. And this text does not allow us to view David with just admiration. Teks kita ini menolak semua usaha untuk menjadikan Daud seluruh akan contoh daripada kebenaran. The text resists every attempt to make David the mirror of all virtue. Tentu Daud banyak hal yang baik dari Daud. Of course, there are many good things in David. Ada banyak yang baik dari Ayub. There are many good things from Job. Ada banyak yang baik dari Abraham. There are many good things from Ada Abraham. banyak yang baik dari Paulus. There are many good things from Paul. Ada banyak yang baik dari Petrus. There are many good things from Peter. Ada banyak yang baik dari John Calvin. There are many good things from John Ada Calvin. begitu banyak yang baik daripada Pak Tong. There are many good things from Reverend Ada Tom. begitu banyak hal-hal yang baik yang kita harus belajar dari setiap hamba-hamba There Tuhan are many yang Tuhan sudah pakai. There are many good things that we ought to learn from God's servants, whom Tapi God kita have tidak used. boleh bersandarkan dan menggantungkan harapan kita sepenuhnya kepada hamba Tuhan. We cannot rely and put all of our trust in these servants of the Lord, Ataupun kepada siapapun itu di dalam dunia ini. or even to anyone in this world. Jika kita kecewa kepada hamba Tuhan, kepada orang Kristen, kepada majelis,
karena itu adalah ultimately adalah kesalahan manusia. If we are disappointed in pastors, in Christians, in anyone in this world, this is ultimately sinner's mistake. Saudara sekalian, meskipun orang yang kecewa kepada orang Kristen, kepada hamba Tuhan, itu kita bisa mengerti dan menjadi peringatan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. And even though we may understand why someone would be disappointed or angry at a Christian, but we can also use this as a reminder. Tetapi ultimately kalau manusia kecewa kepada hamba Tuhan, kecewa kepada orang Kristen, itu ultimately adalah kesalahan engkau yang besar. And ultimately, if someone is disappointed in a Christian, in a pastor, that is your big mistake. Karena engkau menempatkan orang-orang ini, siapapun dia, engkau percaya kepadanya, bersandar kepada manusia, lebih daripada engkau bersandar kepada Tuhan. For you put trust on this person, you lean on this person more than you trust and lean on God. Saya mau katakan satu langkah lebih jauh di sini. I would like to say one step further. Jika engkau menggantungkan harapanmu yang ultimate kepada manusia, If you put your ultimate hope in a human being, engkau pasti akan kecewa. you will surely be disappointed. Bukan saja karena semua manusia adalah manusia berdosa dan penuh dengan kelemahan, Not only because all men are sinners and are full of weaknesses, tetapi lebih lagi adalah karena engkau tidak pernah sungguh-sungguh mengenal Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab. but more than that, you truly do not know the God who is revealed in the Bible. Sekali lagi, jika engkau menggantungkan harapanmu yang ultimate kepada manusia, Once again, if you put your ultimate trust in a human being, kalau engkau menggantungkan akan bersandarkan harapanmu bersandar kepada manusia secara ultimate, engkau pasti akan kecewa. if you lean on men, ultimately you will be disappointed. Bukan saja karena semua manusia adalah manusia berdosa dan penuh kelemahan, termasuk hamba-hamba Tuhan, Not only because all men are sinners and are full of weaknesses, including pastors, tetapi yang lebih bahaya adalah engkau tidak pernah sungguh-sungguh mengenal Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab. but what is even more critical is that you do not know the God who is revealed in the Bible. Alkitab menyatakan Allah yang kita kenal adalah Allah sumber dari segala sesuatu yang baik. The Bible says that our Lord is the source of all good things. Hanya Allah saja yang memanggil dan memperlengkapi orang-orang yang berdosa. Only God calls and equips sinners. Hanya Allah saja yang memakai orang-orang yang lemah dan dipakai menjadi alat di tangannya untuk memuliakan namanya saja. Only God uses weak human beings to be used for His glory alone. Saudara sekalian, inilah yang kita mengerti dengan sola gratia. Brothers and sisters, this is what we understand from sola gratia. Mengerti bahwa segala sesuatu yang baik itu berasal ultimately dari Tuhan saja. That all good things ultimately comes from God alone. Biarlah hari ini adalah hari Thanksgiving. Today is a day of thanksgiving. Kita ingin bersyukur kepada Tuhan untuk gedung sebelah yang Tuhan berikan kepada kita. We want to give thanks for the building next door that God has given to us. Tapi biarlah kita sungguh-sungguh sadar sedalam-dalam hati kita. But may we realize deep in our hearts, Sungguh-sungguh berkata ke dalam jiwa kita yang paling dalam. truly speak to the deepest part of our soul. Ini semua semata-mata karena anugerah Tuhan. All of this is because of God's grace alone, Bukan karena kehebatan manusia. not from the greatness of man, Bukan karena pengorbanan manusia. not from the sacrifices of men, Bukan karena hikmat daripada manusia. not from the wisdom of men. Tentu membeli gedung 2,4 juta itu bukan sesuatu yang mudah. Of course, buying a building next door for $2.4 million is not something easy. Tentu kita semua baik yang ada di sini, baik banyak saudara yang mendengar itu, kita sudah berbagian memberikan persembahan kita. Of course, all of us who are here and most of you who are at home have given an offering for this. Tentu banyak pemikiran, banyak persiapan, banyak hal yang kita harus kerjakan. Of course, there are many thoughts that has went into this. There's many work that needs to be done. Tapi biarlah hari ini, dalam hari Thanksgiving ini, kita sungguh-sungguh mengingat, sungguh-sungguh percaya bahwa semua itu boleh terjadi semata-mata karena belas kasihan dan anugerah Tuhan. But may today, in this day of thanksgiving, remember that all of this can only be done due to His grace alone. Karena seluruh persembahan kita pun yang kita bisa berikan itu berasal dari Tuhan. For even all of the offering that we are able to give comes from God. Seluruh usaha kita, strategi, perjuangan, pemikiran, persiapan yang kita lakukan itu pun karena Tuhan memberi kemampuan, kekuatan kepada kita. All of the efforts, all of the strategies, all that we are able to do is because God has given the strength for us to do it. Di luar itu ada banyak hal
hal-hal yang kita tidak tahu yang akhirnya bisa terjadi sampai hari ini. And there are many things that is happening behind the scenes that you do not know that we are able to be here today. Ini perjalanan sudah lama sekali. Kita tahun lalu sudah mulai tanda tangan, sudah memberikan DP 20% untuk gedung ini. Has been a very long journey. It has been 1 year ago where we signed the contract and we have made a down payment, 20% of the cost. Sebelum mengadakan kontrak down payment tahun yang lalu sudah kira-kira mungkin 2 tahun sebelumnya lagi kita sudah mulai memikirkan apa yang harus kita lakukan. And even before we signed the contract and paid the down payment, even 2 years before that, we have already thought about what we need to do. Ada banyak perjalanan yang panjang yang kita berjalan di situ di dalamnya. The journey is very long and we are in it. Dan ada banyak hal yang terjadi yang kita di luar daripada kontrol dan kemampuan kita. And there are many things that has happened that is beyond our control. Dan apa yang kita kerjakan pun, yang kita lakukan pun, kita bisa lakukan itu semata-mata karena Tuhan pimpin, memberi hikmat, memberi kekuatan, dan memberi anugerahnya. And we are only able to do what we do because He has given us the strength, the wisdom that we need. Biarlah kita hari ini sungguh-sungguh bersyukur, meninggikan dan memuliakan Tuhan saja. May we truly give thanks and exalt to God only. Tidak ada siapapun manusia, siapapun di antara kita yang boleh mencuri kemuliaan Tuhan. There's not a single human being in this place that can steal the glory of God. Ini semata-mata karena kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. It is only by God's goodness that He has given to us. Dan Dia memanggil kita untuk berbagian di dalam pekerjaannya ini. And He calls us to take part in this work. Ini adalah suatu anugerah yang besar lagi. This is another great grace. Ketika kita berjuang bersama-sama, ketika kita berkorban bersama-sama, ketika kita memberikan persembahan bersama-sama, ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. When we strive together, when we sacrifice together, when we give our offerings together, this is an opportunity that God has given to us. Dan kalau Tuhan memberikan anugerah yang besar kepada kita, berarti juga ada tugas yang besar yang Tuhan ingin kita kerjakan. And if God has granted all of this to us, that also means that there is a great task that God is giving to us. Saya terus berpikir kita waktu mau beli ini ternyata ada COVID-19. Kita bahkan yang ada pun kita tidak bisa pakai. And when we are in the process, then COVID-19 happened and we cannot even use what we have. Tetapi adalah cara Tuhan juga yang mempersiapkan segala sesuatu sehingga kita bisa di dalam kita tidak bisa pakai, tidak banyak orang bisa datang, tetapi sehingga kita bisa dengan segera melakukan renovasi untuk gedung sebelah. But it is God's way, and even though we are unable to use the building, let us quickly finish to renovate it and to finish the whole process. Biarlah anugerah yang Tuhan berikan gedung yang kita sering dengar Pak Tong mengatakan itu adalah anugerah yang terkecil kepada gereja. May the grace that God has given to us, and Reverend Tong always says that the building is the smallest grace that God can give to us. Karena betul sekali kalau gedung besar tetapi tidak ada Tuhan, tidak ada pekerjaan Tuhan di dalamnya, semua nothing. Because though the building may be large, if God does not work in it, it all means nothing. Biarlah kita boleh pakai gedung yang Tuhan berikan untuk sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan Tuhan. May we use the building that He has given to us to do His work. Kita boleh memberitakan kebenaran, boleh memberitakan Injil, membawa banyak orang mendengar firman Tuhan. May we spread the truth, spread the gospel that people may know the gospel. Ada jiwa-jiwa yang dibangunkan, ada kebenaran yang diberitakan, dan hidup yang boleh dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. That there may be souls that will be revived. There will be people who will be built. Di beberapa waktu yang lalu, minggu lalu kalau tidak salah, saya mengikuti pembinaan yang dilakukan kepada para penatua. Last week I joined a session to build up the elders. Dan Pendeta Billy mengutip satu bagian tentang bagaimana gereja itu boleh establish. And Reverend Billy quoted something about how a church can be established. Dan dia menegaskan mengutip dari Westminster Shorter Catechism bahwa gereja yang established itu bukan bicara tentang gedung, bukan bicara tentang organisasi yang kuat, established seperti perusahaan yang sudah established. And he quoted from Westminster Catechism that established church is not the building, it's not the organization that is established. Tapi gereja yang established adalah gereja yang setia mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. But an established church is a church that faithfully does God's work. Gereja yang established adalah gereja yang terus mengerjakan akan tugas penginjilan di tengah-tengah dunia ini. An established church is one that keeps on doing the work of the gospel in this world. Gereja yang established adalah gereja yang umatnya terus bertumbuh semakin menyerupai akan Kristus. An established church is where its people continue to grow to be more like Christ. Established berarti terus setia mengerjakan segala hal yang Tuhan inginkan bagi kita. Established means to be faithful to do what God wants us to do for us. Dan kita melihat anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan di dalam gereja
yang establish itu. And we see God's grace and God's help in this established church. Meskipun tidak ada gedung, meskipun harus beribadah di tenda, tapi kalau ada pekerjaan Tuhan di situ, maka itu adalah gereja yang established. Even though there may be no building, even though they may have to hold everything in a tent, if God is present, then that is an established church. Tapi kalau sebaliknya, kalau gereja besar, tambah gedung lagi, tetapi tidak ada kehadiran Tuhan, tidak ada lagi kebenaran firman, tidak ada lagi orang-orang yang setia mengerjakan pekerjaan Tuhan, maka gereja itu sangat-sangat tidak established. And if a church has a very big building, but if there's no God there, if there's no preaching of the word of God there, if there's no one who is faithful there, that church is truly not established. Biarlah hari ini kita sungguh-sungguh bersyukur, mengerti akan segala hal yang baik yang kita boleh terima berasal dari Tuhan saja. And we truly realize and give thanks that all the good things that God has given to us is by Himself. Dan kita boleh dan anugerah itu juga berarti juga Tuhan memanggil kita untuk mengerjakan tugas yang besar yang Tuhan inginkan bagi gerejanya. And that grace calls us to do a great work that God wants to do through this church. Biarlah hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. May all glory and honor be to the Lord alone. Mari kita berdoa bersama-sama. Let us pray together. Saya ajak kita berdiri bersama-sama. I invite us to stand up, Menaikkan pujian kita, Then Sings My Soul. to sing a song, Then Sings My Soul. Dan memuji Tuhan, meninggikan Dia, Tuhan pencipta langit dan bumi, dan Tuhan yang sudah menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus. To praise and exalt God, creator of heaven and earth, and who has saved us through Jesus Christ. Dan Tuhan yang memanggil kita untuk mengerjakan kehendak-Nya. And God who has called us to fulfill His commandments. Sampai kita menyelesaikan tugas di dalam dunia ini. Until we have finished our task in this world. Sampai kita bertemu muka dengan Tuhan. Until we meet God face to face. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. One more time, then sings my soul. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Mari kita memuji Tuhan, mari kita bersyukur kepada-Nya, mari kita meninggikan Dia, dan mari kita menyerahkan hidup kita dan gereja Tuhan GRI Melbourne sekali lagi ke dalam tangan Tuhan. Dengan anugerah yang Tuhan sudah berikan, kita menyerahkan diri kita, gereja Tuhan di sini, sungguh-sungguh boleh setia mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Let us praise the Lord, let us exalt the Lord, let us do our best in the Lord and to give thanks with all that He has done and all that He has put us into. Mari kita membuka suara berdoa bersama-sama. Let us pray out loud together. Bapa kami di surga, kami datang kepadamu pada hari ini, bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebesaran, keagungan Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang begitu besar, Tuhan yang begitu baik, dan bahkan Tuhan yang sudah menyelamatkan kami dengan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus mati bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau hari ini kami boleh mengadakan kebaktian Thanksgiving kepada Tuhan, karena satu lagi anugerah yang baik yang Kau berikan kepada kami, gedung yang kami boleh saksikan, dan kami bersyukur karena Engkau semua yang mengerjakan segala sesuatu. Engkau yang menggerakkan kami, Engkau yang menggerakkan umat, Engkau yang memimpin kami, Engkau yang memberi hikmat, Engkau yang memimpin semuanya boleh berjalan dengan baik, sehingga gedung yang Engkau ada sudah boleh menjadi milik kami. Tuhan pimpin, berkati gereja-Mu, beri kekuatan kepada kami. Masih begitu banyak kelemahan, masih begitu banyak dosa, masih begitu banyak hal yang belum kami kerjakan. Biarlah gedung yang Kau berikan mendorong kami melihat anugerah Tuhan yang Kau sudah berikan. Untuk kami
boleh semakin setia, untuk kami boleh semakin rajin, untuk kami semakin hidup berkenan kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Pakailah setiap kami, baik hamba-hambamu, baik pengurus, baik anggota jemaat, untuk bersama-sama mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga keberadaan Gary Melbourne sungguh menjadi mercusuar di tengah-tengah kegelapan kota Melbourne ini. Kami boleh menjadi saksi-Mu dan bahwa sebanyak mungkin orang kembali kepadamu, menyatakan kebesaran dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Saya minta Penatua William pimpin kita di dalam doa. Ask Elder William to lead us in prayer. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur, kami sungguh memuji nama-Mu. Our Heavenly Father, we give thanks and we praise your name. Pada saat ini kami boleh mengucap syukur setinggi-tingginya atas anugerah-Mu. Kami boleh beribadah, kami boleh mengucapkan rasa syukur kami atas pemberian gedung sebelah dan terutama akan pemeliharaan-Mu. And today we give thanks truly in the greatest for your guidance, for your sustenance in being able to have the building next door. Dan firman-Mu yang terus mengingatkan kami untuk ingat akan anugerah-Mu yang begitu besar. And your word that keeps reminding us on your great grace for us. Bahwa Engkau yang terus menjaga dan mendirikan akan umat-Mu. That you keep and you uphold your people. Di mana anugerah-Mu yang terbesar adalah di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. And your greatest grace is in our Lord Jesus Christ. Bahwa segala apa yang Kau berikan termasuk gedung adalah tidak artinya jika Engkau tidak bersama-sama dengan kami. And all that you have given to us, including the building, is meaningless if you are not with us. Bapak, bahkan kami harus mengerjakan lebih lagi karena Engkau memberikan kepercayaan yang lebih besar. Father, we have to work even harder for you have given us a great work. Sehingga kami harus terus mengerjakan apa yang Engkau kerjakan, Engkau tugaskan bahwa kami terus memberitakan Injil dan kami terus makin mengenal Engkau di dalam hidup kami sehari-hari. And we must continue to do what you have commanded us to do, that is to preach the gospel and to follow you every day. Kiranya Engkau berkati gereja-Mu ini ya Bapak, May you bless your church, O Father, sehingga ke depan jemaat-Mu makin mengenal Engkau. so that going forward your congregation may know you more. Kami makin setia dan hidup kudus You may be more faithful and we may be more holy, dan membunuh keinginan daging dari dunia ini. and want to mortify the desires of the flesh, Sehingga gereja-Mu ini boleh dipakai lebih luas lagi bagi pekerjaan Tuhan. so that your church can be used even more for your glory, for your work. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal Tuhan kami sudah berdoa. Thank you, Father, in the name of Jesus Christ, our Lord, we have prayed. Amin. Amen. Amin.